Selamat pagi semuanya. Saya Sarah Nehemia Sihombing dengan NIM channel 18029 akan mempresentasikan hasil makalah saya akuntansi perpajakan dengan dosen pengampu Pak Wirmi Eka Putra SE MSI dan Pak Gandhi Wayu Maulana Jumla MSAK dengan judul Konsep dan Pencatatan dari Kewajiban Jangka Panjang dan Ekuitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan klasifikasi kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang pelunasannya lebih dari satu periode akuntansi. Sumber hutang panjang jangka panjang dapat diperoleh melalui berbagai sumber, diantaranya adalah dari perusahaan lain, investor, maupun bank. Sumber modal berupa hutang dapat digunakan untuk proses produksi, distribusi, pemasaran, upah karyawan, research dan development, pembiayaan alat dan perawat alat. Kewajiban jangka panjang atau disebut juga hutang jangka panjang memiliki definisi sebagai suatu pengorbanan ekonomi dengan kemungkinan yang sangat besar terjadi di masa depan akibat dari kewajiban masa kini yang belum dibayarkan pada suatu periode akuntansi tergantung jangka waktu yang lebih lama. Kewajiban jangka panjang dapat berupa utang obligasi, utang hipotek, wesel bayar jangka panjang, kewajiban lesi, kewajiban pensiun atau pasca pensiun, dan perjanjian-perjanjian dengan pembayaran angsuran. Beberapa resiko hutang jangka panjang diantaranya adalah semakin lama jangka waktu peminjaman dana dan pelunasannya, maka resiko juga akan semakin tinggi. Hanya dapat memperoleh sumber dana yang terbatas dari hasil pinjaman. Hutang merupakan beban tetap yang harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Memiliki tanggal waktu jatuh tempo pembayaran hutang yang sudah pasti atau tetap. Kemungkinan nilai saham perusahaan akan turun akibat tingkat tinggi atau rendah jumlah pinjaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 atau pajak penghasilan atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 ini berbeda-beda untuk setiap jenis penghasilannya. Penghasilan di bawah ini dapat dikenai PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final, yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal venture. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan. Dan terakhir penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Penghasilan-penghasilan tersebut merupakan objek pajak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain, yaitu perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat, kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi bagi wajib pajak maupun direktur jenderal pajak, pemerataan dalam pengenangan pajaknya, dan memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Tarif, besarnya pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi adalah bunga dari obligasi dengan kupon sebesar, diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar, diskonto dari obligasi tanpa bunga sebesar, dan bunga atau diskonto dari obligasi. Pemotong pajak, penerbit obligasi atau kustodium selaku agen pembayaran yang ditunjuk atas bunga atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi, atau perusahaan efek, dealer, atau bank.
selaku pedagang perantara atau pembeli atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi. Pengecualian. Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal penerimaan penghasilan berupa bunga obligasi ialah wajib pajak dana pensiun dan pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 3 huruf H Undang-Undang PPH, dan wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau di cabang bank luar negeri di Indonesia. Selanjutnya, pajak penghasilan atas diskonto surat perbendaharaan negara. Surat perbendaharaan negara yang selanjutnya disebut SPN adalah surat utang negara yang berjangka waktu paling lama 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Diskonto surat perbendaharaan negara adalah selisih lebih antara nilai nominal pada saat jatuh tempo dengan harga perolehan di pasar perdana atau di pasar sekunder, atau harga jual di pasar sekunder dengan harga perolehan di pasar perdana atau di pasar sekunder, tidak termasuk pajak penghasilan yang dipotong. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Selamat pagi. Terima kasih.